Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang tak terhingga banyak yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga di hari yang mulia dan berbahagia ini kita dapat kembali hadir bersama di tempat yang mulia dalam rangka membuktikan pengakuan kita sebagai hamba Allah untuk taat dalam melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, di antaranya melaksanakan ibadah salat. Salawat berkiringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, disertai pula dengan harapan semoga kita yang hadir pada kesempatan ini tercatat dan dicatat sebagai umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak akan mendapatkan syafaatul izmahnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu yang dapat menyebabkan manusia menjadi lupa dan lalai untuk mengingat Allah adalah kesibukan dunia. Karena disibukkan dengan urusan dunia, terkadang kita lupa untuk mengingat dan ibadah kepada Allah. Dikarenakan terninapobokan oleh kenikmatan bekerja, terkadang membuat kita lalai dari mengingat Allah. Tak terasa kita sering kali menunda-nunda waktu sholat. Seiring dengan perjalanan waktu, terkadang kita sudah berada di penghujung waktu sholat dan bahkan meninggalkan sholat. Seorang sahabat Rasul bernama Abu Dzar Al-Ghifari pernah datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat. Abu Dzar Al-Ghifari pun berkata, "Ya Rasulullah, kami melihat betapa banyaknya orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunia sehingga membuat mereka menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mereka orang-orang para pekerja yang disibukkan dengan urusan pekerjaan. Para pedagang disibukkan dengan urusan barang dagangannya. Petani
petani disibukkan dengan urusan dan garapan sawah dan ladangnya. Para nelayan pun sering disibukkan dengan urusan menangkap ikannya. Dan para pejabat seringkali disibukkan untuk mengurusi segala hal yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga banyak karena kesibukan dalam hal urusan dunia itu menjadikan manusia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya Rasulullah, andaikan aku dirundung dengan berbagai macam kesibukan dunia, agar aku tidak menjadi orang yang lupa kepada Allah, agar aku tidak menjadi orang yang sering melalaikan untuk ibadah kepada Allah, nasihat apa yang kau berikan kepadaku ya Rasul? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan nasihat kepada sahabat beliau yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Ya Abi Dzar Al-Ghifari, jadi di safinata fa innal bahra amik wa wujidaka millan fa inna safara ba'id wa fi himla fa innal aqabata ka'ud wa ahlisil amal fa inna nakima bashir. Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, perbaiki kapalmu karena kau akan mengarungi samudra yang sangat luas. Perbanyak bekalmu karena kau akan mengarungi perjalanan yang sangat jauh. Ringankan bebanmu karena kau akan menaiki tempat yang tinggi. Ikhlaslah beramal karena Allah selalu melihat apa yang kita perlukan. Nasihat yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada sahabat beliau yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari pada hakikatnya adalah merupakan nasihat juga kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jadi di safinatan fa inna bahra amik. Perbaiki kapalmu karena kau akan mengarungi samudra yang sangat luas. Apakah Abi Dzar Al-Ghifari sebagai seorang pelaut? Bukan. Apakah Abi Dzar Al-Ghifari sebagai seorang nelayan? Juga bukan. Lalu apa yang dimaksud pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Abi Dzar Al-Ghifari? Perbaiki kapalmu karena kau akan mengarungi samudra yang sangat luas. Yang dimaksud kapal itu adalah iman. Sedangkan samudra yang sangat luas, inilah perjalanan kehidupan kita di alam dunia. Laut tak selamanya tenang. Kadang ombak dan gelombang datang silih berganti. Badai dan topan pun datang menerpa. Akan tetapi setinggi apapun gelombang menghantam, sehebat apapun topan dan badai menerpa, kalau kapalnya kuat, niscaya dia akan dapat melaluinya dengan selamat. Demikian pula dalam kehidupan ini tak selamanya tenang. Kadang badai masalah selalu datang berganti-ganti. Hidup tak selamanya tenang. Tidak hanya sekedar dihiasi dengan perasaan sukacita dan bahagia, namun pada gilirannya juga akan datang duka derita dan derayan air mata. Akan tetapi sebanyak apapun persoalan hidup yang dihadapi, sehebat apapun tantangan hidup yang dihadapi, kalau imannya mantap, insya Allah akan selamat menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Seseorang yang akan menyeberangi lautan tanpa menggunakan kapal, selamat belumlah tentu, tenggelam sudahlah pasti. Demikian pula
seseorang yang akan mengarungi samudra kehidupan alam dunia yang sangat luas ini tanpa didasari iman, selamat dan bahagia belumlah tentu, derita sudah siap menanti. Yang kedua, perbanyaklah bekal, karena kau akan mengarungi perjalanan yang sangat panjang. Apa bekal itu? Tidak lain adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seseorang yang akan mengarungi perjalanan yang jauh tanpa mempersiapkan bekal yang cukup, bukan berani namanya, tapi nekat. Demikian pula seseorang yang akan mengarungi perjalanan kehidupan yang jauh untuk menghadap Allah tanpa membawa bekal amal yang baik dan banyak kepada Allah, selamat belumlah tentu, neraka sudahlah pasti. Apa bekal yang hendaknya kita bawa ketika kita akan melakukan perjalanan jauh untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain adalah amal soleh, ketakwaan kita kepada Allah untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 137, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kan, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa khaf bil himla fa innal aqabata ta'am. Ringankan bebanmu karena kau akan mendaki tempat yang sangat tinggi. Perjalanan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perjalanan yang sangat didambakan oleh setiap kita hamba Allah. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadi sebuah keinginan kita semua. Akan tetapi perjalanan untuk mendapatkan ridha Allah, perjalanan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, perjalanan untuk mendapatkan tempat yang mulia dan tinggi di sisi Allah adalah merupakan perjalanan yang sangat tinggi yang tidak mudah untuk kita tapak. Oleh karena itu kata Nabi, ringankan bebanmu agar tidak menjadi hambatan untuk kau mampu menggapai tempat yang tinggi, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, apa yang menjadi beban bagi kita untuk kita bisa sampai menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Beban tersebut tak lain adalah dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama hidup kita di alam dunia ini. Oleh karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan dalam kehidupan di alam dunia ini, selama kita masih dalam perjalanan menuju tempat yang tinggi, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ringankan beban tersebut, hapuskan dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama hidup kita dari segala dosa dengan memperbanyak taubat kepada Allah, dengan taubat yang sesungguhnya, yakni taubatan nasuha. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah engkau menuju kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, wa hasil amal fa innaka qabatak. Ikhlaslah dalam beramal, karena Allah selalu memperhatikan apa yang kita berbuat. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah salat bukan karena niat ingin mendapatkan pujian dari manusia, ketika kita melaksanakan salat bukan untuk mendapatkan penilaian dari pimpinan di mana tempat kita bekerja,
Ketika kita melaksanakan ibadah, niat semata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan selalu melihat perbuatan kita, baikkah burukkah, akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena tidak ada sejengkal pun tempat di muka bumi Allah ini yang luput dari pengawasan Allah. Dan tak ada sedetik pun waktu yang Allah lalai dari mengawasi hamba-hambanya. Bukankah Allah juga telah janjikan melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Allah akan berikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Kita berharap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah kuatkan iman dan Islam kita, sehingga kita dapat melaksanakan 4 nasihat yang Rasulullah Muhammad SAW berikan melalui sahabat beliau Abi Dzar Al-Ghifari, yang nasihat itu juga adalah untuk kita semua. Pertama, mari kita perbaiki kapal kita, karena samudera kehidupan amatnya luas, yakni perbaiki iman kita agar kita selamat dalam mengarungi samudera kehidupan di alam dunia ini. Yang kedua, perbanyaklah bekal, karena kita akan mengikuti perjalanan hidup yang sangat jauh. Bekal itu adalah perbanyak amal kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ringankan beban kita untuk menggapai tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beban itu adalah dosa yang akan menggelayuti perjalanan kita untuk mencapai ke puncak sana. Beristighfar, bertobat, memohon ampun dari segala dosa yang telah kita perbuat selama ini. Dan yang keempat, ikhlaslah dalam berbuat amal. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, Allah akan melihat dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari amal yang kita perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa fa'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa ala baqiyati sahabati ajma'in, wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيرا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والله يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر.